Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Rahman dengan NPM 2040302013 Fakultas Teknik Universitas Kurnia Tarakan, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar listrik, konsep dasar listrik. Yang pertama, atom. Atom merupakan unit terkecil penyusun zat. Dan yang kedua, partikel penyusunnya terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Proton adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif dan memiliki massa sebesar massa hidrogen, yaitu 1,67262 kali 10 pangkat min 27 kg atau 1836 kali lebih berat dari elektron. Proton berada dalam inti atom sehingga tidak dapat terganggu oleh partikel di luar atom. Hal ini menyebabkan proton adalah subpartikel atom yang stabil. Bergantung pada proton dan neutron, elektron ditemukan dalam kulit atom. Secara bioelektron adalah subpartikel atom bermuatan listrik negatif dan paling ringan di antara subpartikel lainnya, yaitu 9,109383715 kali 10 pangkat min 31 kg. Saking ringannya, elektron 99% massa atomnya raturan mengorbit inti atom seperti planet-planet yang mengorbit matahari. Neutron dilansir dari chemistry LibreText. Neutron adalah subpartikel atom yang tidak memiliki muatan atau bersifat netral. Hanya atom hidrogen saja yang tidak memiliki neutron. Neutron memiliki massa yang lebih berat dari elektron, yaitu 1,97493 kali 10 pangkat min 27 kg dan dapat ditemukan dalam inti atom bersama dengan proton. Ya, ini ada contoh gambar atom netral, atom negatif, atom positif atau elektron. Ini contoh gambarnya. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari suatu benda ke benda yang lain. Terdapat dua muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif adalah muatan yang mengandung proton lebih banyak daripada elektron dan begitupun sebaliknya. Sedangkan muatan yang jumlah protonnya sama dengan elektronnya adalah muatan netral. Benda yang mempunyai muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak ketika didekatkan satu sama lain. Sebaliknya, benda yang mempunyai muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik. Interaksi yang terjadi antar muatan listrik bisa dijelaskan dengan gaya Coulomb. Selanjutnya, medan listrik. Suatu muatan listrik dikatakan mempunyai medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik yang masih mengalami gaya listrik. Secara sederhana, medan listrik adalah suatu area di mana gaya listrik masih bekerja. Medan listrik merupakan efek yang timbul oleh muatan listrik dalam suatu benda. Arah medan listrik dari sebuah benda bermuatan listrik bisa digambarkan dengan garis-garis listrik atau garis-garis gaya listrik. Sebuah muatan positif mempunyai gaya listrik menjauhi atau keluar
dari muatan tersebut. Dan sebuah muatan negatif mempunyai garis gaya listrik mendekat atau masuk muatan negatif. Selanjutnya, listrik statis. Muatan listrik muncul disebabkan oleh perpindahan elektron dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan muatan sehingga menyebabkan ketidakseimbangan muatan listrik pada benda. Yang kedua, listrik statis. Listrik statis adalah listrik diam untuk sementara pada suatu benda. Listrik statis terjadi karena gesekan atau gosokan dari dua benda. Disebut statis karena elektron yang dipindahkan cenderung tetap diam setelah dipindahkan dari satu bahan ke bahan lainnya. Listrik statis terjadi ketika benda saling berpautan tanpa adanya sumber daya. Contoh listrik statis. Mungkin ada sering terjadi atau menjumpai contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Misalnya saat kita sedang menyisir rambut akan terbawa berdiri sendiri beriringan dengan gerakan sisir. Hal tersebut dikarenakan ada interaksi muatan antar sihir dengan rambut. Penggaris atau sisir yang digosok-gosok ke rambut atau ke tangan kering akan menarik potongan kertas kecil. Penggaris plastik digosok dengan kain wol. Kedua benda tersebut memiliki muatan netral, tetapi dua benda tersebut digesekkan, maka akan ada perpindahan elektron dari kain wol ke penggaris plastik. Sehingga penggaris plastik memiliki muatan negatif dan kain wol memiliki muatan positif. Kain sutra yang digosokkan ke benda kain sutra yang digosokkan kepada batang kaca akan terjadi reaksi tarik-menarik antar dua benda tersebut. Karena elektron dari batang kaca akan berpindah ke kain sutra sehingga batang kaca akan memiliki muatan positif dan batang kaca akan memiliki muatan negatif. Contoh yang selanjutnya, ketika Anda mendekatkan tangan ke layar TV yang baru saja dimatikan, bulu atau rambut yang ada di tangan kita akan berdiri. Selanjutnya, listrik dinamis. Listrik sehari-hari di rumah kita seperti kita menyalakan lampu, TV, salah satu benda dari listrik dinamis. Listrik dinamis adalah aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak karena adanya arus yang mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik yang berpotensial lebih rendah yang dihubungkan dalam suatu rangkaian tertutup. Buat tempat yang memiliki beda potensial bisa menyebabkan munculnya arus listrik. Dengan catatan keduanya dihubungkan dengan suatu pengantar beda potensial biasa ditanyakan sebagai tegangan. Berikut ini adalah rumus dari listrik dinamis. Rumus kuat arus listrik I. Arus listrik terjadi jika ada perpindahan elektron seperti uraian di atas. Kedua benda bermuatan. Jika dihubungkan dengan penghantar akan menghasilkan arus listrik. Kuat arus listrik disimbolkan dengan huruf I. Memiliki satuan ampere A. Rumusnya I sama dengan Q per T. Keterangannya di bawah ini adalah I adalah kuat arus listrik, Q adalah jumlah muatan listrik, T adalah selang waktu atau S. Rumus beda potensial atau sumber tegangan V. Berdasarkan uraian di atas,
Arus listrik mempunyai definisi banyaknya elektron yang berpindah dalam waktu tertentu. Perbedaan potensial akan menyebabkan perpindahan elektron. Banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan setiap muatan listrik dari ujung penghantar disebut tegangan listrik atau beda potensial. Sumber tegangan atau beda potensial mempunyai simbol V dengan satuan volt. Secara matematik mempunyai rumus V sama dengan W per Q. Keterangannya, V adalah benda potensial atau sumber tegangan listrik volt. W adalah energi atau joule. Q adalah muatan atau kolom. Voltage atau tegangan dan kuren atau arus. Voltage adalah ukuran energi potensial spesifik beda potensial antara dua titik yang dapat mendorong elektron. Muatan listrik dapat berpindah karena ada perbedaan potensial atau perbedaan tegangan listrik. Ketika sumber tegangan dihubungkan ke suatu rangkaian, tegangan akan menyebabkan aliran elektron mengalir melalui rangkaian tersebut yang dinamakan sebagai arus. Sumber tegangan. Sumber tegangan merupakan suatu komponen elektronika yang mampu menghasilkan atau menyimpan arus listrik dan berguna untuk memberikan beda potensial pada komponen-komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber listrik. Sumber tegangan listrik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber tegangan AC dan sumber tegangan DC. Jenis sumber tegangan. Seperti yang baru saja dijelaskan, bahwa sumber tegangan dibedakan menjadi dua, yaitu AC dan DC. AC adalah sumber tegangan bolak-balik atau alternatif kuren. DC adalah sumber tegangan searah atau direct kuren. Dikatakan searah karena arus listrik mengalir terus karena dari kutub negatif ke kutub positif. Contoh sumber tegangan AC. Ya, ini beberapa contoh sumber tegangannya, yaitu generator, dinamo sepeda, arus listrik dari PLN, dan turbin angin. Selanjutnya adalah contoh peralatan yang menggunakan sumber tegangan AC. Contohnya seperti komputer, printer, mesin cuci, blender, mixer, TV, radio, AC, dan kulkas. Berikut ini adalah contoh sumber tegangan DC, seperti baterai, acu, solar panel. Selanjutnya contoh peralatan yang menggunakan sumber tegangan DC, yaitu baterai untuk remote TV, AC, lampu senter, baterai laptop, charger HP, dan aki motor. Arah arus dan arah elektron. Berikut ini adalah gambar dari arah arus dan arah elektron. Arah arus sebagai berikut, yang tanda plus ini, yang warna merah, dan arah elektron yang tanda minus ini, warna biru. Yang arus dari positif ke negatif, dan arah elektron dari negatif ke positif. Arus listrik hanya bisa mengalir ketika rangkaiannya tertutup. Arah arus mengalir dari kutub positif, potensial tinggi, ke kutub negatif, potensial yang rendah. Arah elektron mengalir dari kutub negatif
ke kutub positif. Selanjutnya adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik merupakan gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sebuah sumber tegangan dan dihubungkan secara tertutup. Supaya arus listrik yang berasal dari sumber bisa mengalir, proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik. Ada 3 macam rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan seri paralel. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan hanya melalui satu jalur aliran listrik. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Rangkaian listrik campuran atau seri paralel merupakan rangkaian listrik gabungan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Yang terakhir adalah rangkaian elektronika. Rangkaian elektronika adalah rangkaian listrik yang memakai komponen elektronika dengan mempelajari listrik arus lemah yang mempunyai kemampuan untuk mengontrol aliran elektron. Rangkaian elektronika biasanya dikategorikan menjadi 3, yaitu rangkaian analog, rangkaian digital, dan rangkaian kombinasi di antaranya. Rangkaian elektronik analog berkaitan dengan nilai yang berubah-ubah, yang perubahannya tersebut terjadi secara halus ataupun sedikit demi sedikit bergantung pada kondisi lingkungannya ataupun informasi yang ada di dalamnya. Rangkaian elektronik digital merupakan rangkaian yang hanya memiliki 2 kondisi, yaitu high and low, dan hanya bernilai 1 jika high serta bernilai 0 jika kondisi low. Rangkaian elektronik kombinasi adalah rangkaian yang mengkombinasi kedua rangkaian tadi. Beberapa contohnya seperti rangkaian pencacah atau penghitung ADC atau analog to digital converter, dan DAC, digital to analog converter. Ya, mohon maaf. Ya, segini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam pembicaraannya. Saya Aulia Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.